Sobat Metop, Medan memang top. Sobat Metop, Dinas Perindustrian Kota Medan mendorong generasi milenial berperan aktif dalam ekonomi kreatif. Salah satu fungsi dari Dinas Perindustrian ini merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknik dalam bidang perindustrian dan melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan industri. Nah, Sobat Metop merumuskan melaksanakan kebijakan teknik yang seperti apa ya? Dan bagaimana pelaksanaan dari bimbingan pembinaan dari Dinas Perindustrian ini? Nah, Sobat Metop, ikutin cerita Rempoku di Dinas Perindustrian Kota Medan di Metop. Medan memang top. Masih bersamaku Asmita Siregar di Metop. Medan memang top. Sobat Metop, ini aku sekarang sudah berada di Dinas Perindustrian Kota Medan, di ruangan Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan dengan Bapak Parlindungan Nasution. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Bang. Jadi Bang, maaf ganggu ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, ada sedikit mau ditanyakan tentang Dinas Perindustriannya ini. Tugas pokok dari Dinas Perindustrian ini apa aja ya Bang? Tugas pokok Dinas Perindustrian itu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah. Ya, Bang. Bagaimana supaya industri berproduksi? Karena industri itu kan nomenklaturnya itu dia harus industri berproduksi. Ada yang dihasilkan, mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi, itulah industri. Ya. Salah satu fungsinya yang kita baca ya Bang, merumuskan, melaksanakan Ya. dalam kegiatan industri yang bagaimana Bang? Perumusannya. Merumuskan berarti kita kan melakukan perencanaan ya, bagaimana supaya industri kecil dan menengah kita itu bisa tumbuh dan berkembang ya, dan bisa naik kelas. Jadi setiap tahun itu kita berharap ada peningkatan yang dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha industri, baik industri kecil dan menengah, sehingga mereka terus akan tumbuh lebih baik. Lebih baik ya, ada peningkatan. Dan salah satu juga ya mengenai dari melaksanakan Ya. pemberian bimbingan, Ya. Dan pembinaan untuk pelaku daripada industri ini ya Bang. Ya. Itu yang seperti apa? Jadi bagaimana itu, melakukan pembimbingan dan pembinaan itu kita melakukan pendampingan. Dan itu pendampingan itu banyak yang kita lakukan. Bisa juga lewat pelatihan. Kita ada program pelatihan. Di sini banyak pelatihan di Dinas Perindustrian bagi pelaku usaha baru, pelaku usaha yang sudah lama juga. Bagi pelaku usaha baru kita lakukan pelatihan pemula. Misalnya dia belum punya keahlian apa-apa ya. Terus kita ikutkan pelatihan sehingga dia mengenal salah satu soft skill sehingga dia akan bisa menjadi pelaku usaha baru. Terus bagi pelaku industri yang sudah ada, kita lakukan juga pendampingan itu banyak untuk membantu peralatan-peralatannya yang dibutuhkan, melakukan revitalisasi peralatan mungkin dari yang manual bisa akan yang lebih lagi menggunakan teknologi yang terbaru ya, untuk memajukannya. Untuk memajukan. Di samping itu juga kita memfasilitasi juga termasuk dengan stakeholder kita, misalnya permodalannya, manajemennya. Terus kita membantu pemasarannya, melakukan pengawasan juga, banyak yang harus kita lakukan tentunya, sehingga kita bisa mendukung visi misi Bapak Wali Kota Medan ya, karena Pak Bobi Nasution
karena beliau sangat konsen dan peduli kali terhadap pelaku industri kecil dan menengah. Bagaimana industri ini kecil dan menengah ini beliau berharap itu supaya terus ada perkembangannya, karena IKM ini salah satu yang paling kita harapkan bisa mendukung perekonomian masyarakat di Kota Medan. Jadi Bang, kalau yang sudah dibina dari Dinas Industri Kota Medan ini, pembinaannya di mana saja Bang? Kita kemarin sudah tetapkan beberapa sentra-sentra kecamatan. Waktu tahun 2022 ini ada kegiatan 10 sentra yang kita lakukan. Di Tuntungan ada sentra tape. Tape? Ya, ada sentra tape di Larang Bambu. Tape itu apa tuh? Olahan makanan. Olahan makanan terus. Ya, jadi karena di sana banyak warga kita yang menggeluti industri olahan tape, tentu mereka ada juga kesulitan mereka ya. Kesulitan mereka pada waktu itu mereka nyampaikan kepada kita bahwa mereka membutuhkan peralatan, misalnya mesin pendingin ya, seperti freezer mereka butuh. Terus pengering juga supaya kadar air tape ini tidak terlalu banyak, sehingga dibutuhkan alat, kita bantu juga ya. Terus kita panggil juga narasumber dari Sekolah Tata Boga dari Bandung untuk mengajari mereka bagaimana mengolah tape ini bisa menjadi bermacam-macam olahan makanan dari bahan tape. Kuliner yang lagi apalah ya, yang ibaratnya untuk keperluan masyarakat dan industrinya sendiri ya Bang? Iya, itu dia. Jadi Bang, kalau lah misalnya per kecamatan ya Bang, ya. Itu kan per kecamatan dari kategorinya industri apa yang bakal ditonjolkan. Itu memang ada pelaporannya ke dinas ini atau Abang yang ke kecamatan-kecamatan melihatnya industri ini? Ya, kita yang turun langsung. Karena kan, kenapa kita yang turun? Karena dibutuhkan kehadiran pemerintah itu di tengah-tengah masyarakat. Jemput bola. Nah, jadi sekiranya mereka tak datang pun, kita yang datang. Di area itu ada industri sepatu. Oh, sepatu ya. Nah, industri sepatu saat ini sedang kita lakukan pembinaan bagaimana supaya produk sepatu ini semakin baik, dan kita juga membantu pemasaran. Saat ini sekarang kita sedang menggiring para pelaku industri sepatu Kota Medan lokal ya, ini supaya masuk di e-katalog Kota Medan pemasarannya. E-katalog di Kota Medan itu maksudnya pemasarannya bagaimana? Pemasaran dengan sistem apa kan? Dengan e-katalog ini kan kita punya pemasaran dengan sistem online ya. Ini nanti ada link ke LKPP ya, secara nasional. Tapi khusus Kota Medan ini untuk lokal kita ada ruang, ada ruang kita, market kita. Nanti yang pembelinya pemerintah Kota Medan. Nanti dinas-dinas terkait yang ada di Kota Medan ini akan didorong oleh pemerintah Kota Medan supaya nanti pegawai kita beli sepatu ya. Jadi mulai tahun ke depan ini diharapkan kalau sudah masuk e-katalog nanti masing-masing dinas bisa menganggarkan untuk membeli sepatu produk lokal. Ini kan salah satu cara kita untuk menghidupkan pelaku-pelaku usaha industri sepatu. Jadi kalau sifatnya pemerintah Kota Medan, jangan kita tunggu orang dulu beli, kita dulu yang beli, kita kasih contoh. Dari kita dulu ya Bang. Ya. Dari kitanya dulu baru mencontohkan ke dunia luar lagi ya gitu. Ya, termasuk sekarang ya. apa juga pelaku-pelaku industri tenun ya. Jadi dengan perda yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Medan, ada pakaian-pakaian adat yang dipakai oleh pemerintah Medan saat ini pada hari Jumat. Itu kan ada pakaian adat Melayu, ada adat Toba, Mandailing, sudah diterapkan itu? Sudah. Itu nanti setiap hari Jumat. Sejak ya, itu sudah ada perwalnya ini lebih kurang 4 bulan yang lalu itu. 4 bulan yang lalu. Ya, sudah ada perwal kita. Jadi Bang, menariknya nih ya, bagi saya menariknya ini tenun itu di mana ya Bang? Tenun kita ada di beberapa kecamatan. Di Medan Perjuangan ada. Medan Perjuangan. Di beberapa titik
di Medan area juga ada Sianipar ya. Nah, terus di Johor juga ada. Jadi ini sudah mulai berkembang pelaku-pelaku usaha tenun di Kota Medan ini dengan masing-masing etnik ya. Ada etnik Melayu, ada Toba, ada Mandailing. Jadi, tapi ini semua merupakan kekayaan atau Sumatera Utara ya, tapi ciri khas jadinya. Ciri khas ya. Nah, jadi ya PNS silakan menggunakan pakaian adat yang mana yang akan dipergunakan nanti pada saat hari Jumat. Jadi Dinas Perindustrian kemarin juga sudah beli bahan pakaian untuk hari Jumat itu dengan tenun songket Mandailing ya. Jadi kita pegawai ini semua kita beli dengan anggaran yang ada sama kita supaya bajunya ada keseragaman ya, seperti itu. Keseragaman. Ya. Menarik juga Bang kalau kita lihat dari kinerja dari Dinas Perindustrian ini dengan mengkaitkan pelaku industri untuk dimajukan kembali ya Bang ya, lebih maju lagi. Nah Sobat Metop, itulah tadi pembimbingan ataupun perumusan dari Dinas Perindustrian di Kota Medan. Nah kalau lebih lanjut lagi Bang, bolehlah kita nanti lihat tenunannya ini ya Bang ya. Nah Sobat Metop, tidak lupa kita akan melihat tenunan yang diceritakan Bapak Kadis Dinas Perindustrian Kota Medan, di mana tempat perindustrian dari kain tenun tadi ya Bang ya. Nah Sobat Metop, terus ikutin cerita Remvloku di Metop Medan Memang Top, masih dengan aku Asmita Siregar di Metop di Dinas Perindustrian Kota Medan dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan. Medan memang top Pak. Medan memang top. Medan memang top. Metop. Nah Sobat Metop, inilah salah satu binaan ataupun pemberian bimbingan pembinaan dari Dinas Perindustrian Kota Medan.